Kami dari kelompok 2, mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Talenta, Magister Manajemen Universitas Mercu Buana. Saya Banu. Saya Puji. Dan saya Zae. Di era transformasi digital, perusahaan tidak hanya bersaing pada teknologi, tetapi juga pada talenta terbaik. Disinilah strategi akuisisi talenta menjadi kunci keberlanjutan organisasi. Dan Telkom Indonesia adalah salah satu contoh nyata transformasi tersebut. Di tengah percepatan transformasi digital global, perusahaan tidak lagi hanya bersaing dalam hal teknologi, produk, atau layanan. Persaingan yang sesungguhnya adalah pada siapa yang mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik. Karena pada akhirnya, teknologi bisa dibeli, tetapi talenta unggul harus dibangun. Inilah yang menjadi fondasi utama keberlanjutan organisasi modern. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana strategi akuisisi talenta tidak hanya berfungsi sebagai proses rekrutmen, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi organisasi. Dengan mengambil studi kasus pada PT Telkom Indonesia, kita akan melihat bagaimana perusahaan ini mentransformasi pendekatan sumber daya manusia menjadi lebih strategis, berbasis data, dan terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan atau ESG. Mari kita mulai perjalanan ini dari fondasi teoritis hingga implementasi nyata di lapangan. Akuisisi talenta bukan sekadar rekrutmen, tetapi proses strategis berkelanjutan. Mulai dari menarik, memilih, hingga mempertahankan talenta terbaik. Semua ini harus selaras dengan strategic workforce planning. Dalam perspektif akademik, akuisisi talenta didefinisikan sebagai proses strategis berkelanjutan untuk menarik, mengevaluasi, dan mempertahankan individu dengan kompetensi terbaik. Konsep ini menegaskan bahwa rekrutmen bukanlah aktivitas administratif, melainkan bagian dari strategi organisasi. Sementara itu, strategic workforce planning menekankan pentingnya keselarasan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan arah strategis perusahaan. Artinya, organisasi harus mampu menjawab 3 pertanyaan utama: siapa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan kompetensi apa yang harus dimiliki. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di era disrupsi digital, di mana perubahan kompetensi terjadi sangat cepat. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan akan menghadapi kesenjangan keterampilan atau skill gap yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, integrasi antara akuisisi talenta dan perencanaan tenaga kerja menjadi kunci utama dalam membangun organisasi yang adaptif dan berkelanjutan. Kami memetakan kebutuhan SDM berdasarkan transformasi digital, cloud, AI, dan data center. Setiap gap kompetensi harus diantisipasi. Inilah yang membuat perencanaan tenaga kerja menjadi sangat strategis. PT Telkom Indonesia menunjukkan bagaimana strategic workforce planning diimplementasikan secara sistematis. Dimulai dari analisis strategi bisnis, khususnya transformasi menuju digital telco berbasis cloud, artificial intelligence, dan data center. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kondisi tenaga kerja saat ini untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang ada. Langkah berikutnya adalah memproyeksikan kebutuhan masa depan yang menuntut keahlian digital yang lebih kompleks. Disinilah tantangan utama muncul, bagaimana menutup gap antara kompetensi saat ini dengan kebutuhan masa depan. Telkom menjawab tantangan ini melalui program reskilling dan upskilling yang terstruktur. Namun yang menarik, proses ini tidak berhenti pada perencanaan saja, tetapi terus dimonitor secara real-time menggunakan teknologi digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja bukanlah dokumen statis, melainkan proses dinamis yang terus berkembang. Telkom membangun pipeline talenta dari pendidikan hingga profesional. Mulai dari Digistar, magang, hingga JPTP. Hasilnya adalah talenta digital unggul yang siap bersaing global.
Salah satu kekuatan utama Telkom terletak pada pembangunan pipeline talenta yang komprehensif. Pendekatan ini dimulai bahkan sebelum seseorang memasuki dunia kerja. Melalui program seperti DigiStar, perusahaan mulai membangun hubungan dengan mahasiswa, memberikan mentoring, pelatihan, dan exposure terhadap dunia industri digital. Selanjutnya, pipeline ini diperkuat melalui program beasiswa dan pelatihan berbasis kompetensi digital. Tahap berikutnya adalah program magang, yang berfungsi sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dan akhirnya, proses ini bermuara pada rekrutmen melalui program Great People Trainee Program atau GPTP. Yang menarik, pipeline ini tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi berlanjut pada pengembangan dan retensi karyawan. Dengan kata lain, Telkom tidak hanya mencari talenta, tetapi membangun ekosistem talenta secara menyeluruh. Diarium AI menjadi tulang punggung HR digital Telkom. Dengan predictive analytics, keputusan menjadi lebih akurat. Semua proses menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan Telkom. Melalui platform Diarium AI, perusahaan mengintegrasikan seluruh proses HR dalam satu sistem berbasis data, mulai dari proses rekrutmen, penilaian kinerja, hingga pengembangan kompetensi karyawan. Dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence, sistem ini mampu melakukan predictive screening, yaitu memprediksi kecocokan kandidat dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, Diarium AI juga menyediakan dashboard analitik yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari HR tradisional menuju data-driven HR organization, di mana setiap keputusan tidak lagi berbasis intuisi, tetapi berbasis data dan analisis yang terukur. Employee Value Proposition menjadi daya tarik utama. Budaya kerja, karier, dan kesejahteraan harus seimbang. Inilah yang membuat talenta bertahan dan berkembang. Namun, menarik talenta saja tidak cukup. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan dan mengembangkan mereka. Disinilah peran Employee Value Proposition atau EVP menjadi sangat penting. Telkom mengembangkan EVP melalui platform Living in Telkom yang menawarkan berbagai nilai bagi karyawan, mulai dari kompensasi yang kompetitif, kesempatan pengembangan karir, hingga lingkungan kerja yang mendukung inovasi. Selain itu, budaya organisasi yang kuat juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan keterikatan karyawan. Pendekatan ini sejalan dengan framework talent management yang mencakup proses menarik, mengembangkan, memobilisasi, dan mempertahankan talenta. Dengan strategi ini, organisasi tidak hanya mampu mengurangi tingkat turnover, tetapi juga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Keberlanjutan menjadi fokus utama. Telkom melalui Go 0% menargetkan net zero emission. Talenta yang direkrut juga harus memiliki nilai keberlanjutan. Dalam konteks modern, keberlanjutan organisasi tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Telkom mengintegrasikan prinsip ESG dalam strategi bisnisnya melalui program Go 0%. Program ini mencakup 3 pilar utama, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dari sisi lingkungan, perusahaan berupaya mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan. Dari sisi sosial, Telkom mendorong inklusi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program. Dan dari sisi tata kelola, perusahaan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis. Yang menarik, prinsip ESG ini juga diintegrasikan dalam strategi akuisisi talenta. Artinya, perusahaan tidak hanya mencari individu yang kompeten, tetapi juga yang memiliki nilai dan kesadaran terhadap keberlanjutan. Pendekatan ini menjadikan organisasi lebih relevan di mata generasi muda yang semakin value-driven. Dari Telkom,
kita belajar bahwa talenta adalah investasi strategis. Teknologi tanpa manusia tidak akan berarti. Dan keberlanjutan hanya bisa dicapai dengan talenta yang tepat. Dari studi kasus ini, kita dapat mengarik beberapa pelajaran penting. Pertama, akuisisi talenta harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekedar biaya operasional. Kedua, integrasi antara teknologi dan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi era digital. Ketiga, keberlanjutan organisasi hanya dapat dicapai jika strategi bisnis selaras dengan nilai sosial dan lingkungan. Telkom Indonesia menunjukkan bahwa transformasi organisasi tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kualitas talenta yang dimiliki. Pada akhirnya, organisasi yang mampu bertahan dan berkembang adalah mereka yang mampu menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap strategi. Karena di balik setiap sistem, setiap inovasi, dan setiap keberhasilan, selalu ada talenta yang bekerja di dalamnya. Dan disitulah masa depan organisasi ditentukan.